Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Kita teruskan kajian kita pada malam hari ini, hadis yang ke-6. Di pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu kita sudah menyampaikan kepada antum semuanya tentang perawi hadis ini, ya, yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau adalah, ya, anak sahabat dari sahabat yang kemudian beliau masuk Islam, ya, di Madinah ketika hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang beliau keluarkan, ya, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima. Kita sampai kepada hadis itu, sampai kepada pembahasan apa sih sebenarnya, ya, dari perkara syubhat itu, betul atau tidak? Ya, syubhat adalah perkara yang diantara halal dan haram. Kata Rasulullah, al-halal bayyinun wal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu jelas. Dan diantara keduanya itu perkara-perkara yang samar, syubhat namanya. Perkara yang samar, ya, yang seringkali manusia tidak mengetahuinya, atau banyak diantara kita yang tidak memahaminya, ya. Kenapa? Karena disebabkan berapa hal. Yang pertama adalah karena ilmu yang dimilikinya, ya, karena ilmu yang dimilikinya. Contoh misalnya Rasulullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah mengangkat kedua tangannya setiap gerakan salat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat kedua tangannya di setiap gerakan salat. Sekarang banyak atau sedikit yang mengerjakannya? Nah, sunnah ini sudah mulai hilang, ya. Kita nanti akan dianggap orang yang aneh kalau antum kemudian ingin sujud angkat tangan, kemudian antum habis sujud duduk di antara sujud angkat tangan juga, mau sujud antum angkat tangan, itu dianggap aneh nanti. Antum sholat apa itu? Padahal pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terkadang Rasulullah mengangkat kedua tangannya, ya, setiap gerakan.
Nah, kalau orang yang kemudian tidak paham tentang hal ini, dalil ini, maka ya, dan itulah yang kemudian membuat kita ragu-ragu terhadap itu, maka tinggalkan. Faman ittaqas syubhat istabara li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang syubhat, yang belum jelas dalilnya kepadanya, maka hendaklah dia meninggalkannya. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan perkara syubhat, maka dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Seperti pengembala yang kemudian dia mengembalakan kambingnya di sekitar area terlarang. Sebagaimana contohkan kalau di Jawa Timur itu ada namanya tanda rumput orang nggak boleh diambil, ada tanda janur kuning, ada kemudian bendera dan lain sebagainya. Itu namanya menandakan rumputnya jangan diambil. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita teruskan ya. Kita sampai ke sana kemarin ya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah terlarang ya. Ala wa inna himallahu maharimahu, dan ketahuilah bahwasanya ya, segala apa yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla merupakan tempat jemaah? Daerah larangan. Segala yang diharamkan daerah larangan Allah Azza wa Jalla. Wa inna himallah, daerah larangan Allah itu segala bentuk yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah daerah-daerah yang harus kita jauhi ya. Kemudian Nabi SAW meneruskan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam hati tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh amalnya ya, seluruh amalnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya alqalbu, jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Rusaklah seluruh amalnya. Ketahuilah itu adalah hati. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa sih pengaruhnya kita ya melakukan perkara-perkara yang haram? Apa sih efeknya, dampaknya terhadap hati? Ya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menutup hadis ini dengan ala wa inna fil jasadi mudghah? Karena hati tempatnya orang bahagia. Hati tempat orang bahagia. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 179. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kata Allah Azza wa Jalla, akan aku penuhi penduduk neraka Jahannam. Neraka Jahannam itu neraka yang mana? Neraka yang paling bawah, neraka yang paling panas jemaah. Dengan siapa? Dengan dua makhluk, dengan dua golongan. Yang pertama minal jin, dari kalangan jin, wal ins, dan manusia. Golongan yang pertama dari kalangan jin, golongan yang kedua dari kalangan manusia. Allah mengatakan dalam Al-Quran ini, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 179, untuk menjadi perenungan buat kita ya. Apa penyebabnya? Ada 3 penyebabnya di sini. Allah sampaikan kepada kita. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka tuh punya hati tuh, diberikan hati oleh Allah Azza wa Jalla, namun hatinya nggak bisa berpikir. Jadi hati ini tempatnya kita berpikir, tempatnya kita membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hati adalah bejana Allah Azza wa Jalla, wadahnya Allah Azza wa Jalla untuk melihat seseorang hamba, bukan wajahnya. Maka lihat hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Niat itu di mana? Di hati. Makanya tidak mungkin bisa sempurna seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kalau hatinya tidak tulus.
Disinilah sebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penyebab orang terjatuh kepada perkara syubhat, perkara yang haram itu karena hatinya apa? Sakit. Hatinya apa? Sakit. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita ini akan kembali kepada Allah dan tidak ada yang bisa kita bawa menuju Allah Azza wa Jalla kecuali amal soleh. Betul apa tidak? Ya, coba kita kalau meninggal, Pak, yang mengantarkan kita berapa orang sih? Berapa kelompok sih? 3 kelompok yang mengantarkan kita. Ya, 3 kelompok yang mengantarkan kita. Yatba'ul mayyita thalatha. Yang mengiringi orang yang meninggal itu 3 kelompok, 3 golongan. Golongan yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa amaluhu, amalnya. Yang ketiga wa maluhu, hartanya. Ya, hartanya, ya. Fayarji'uthnan, kemudian pulanglah yang 2, tinggal cuman 1 yang menetap. Inilah kata Nabi SAW pengkhianatan seorang anak terhadap bapaknya, seorang istri terhadap suaminya, seorang suami terhadap istrinya. Kalau yang meninggal duluan siapa? Istrinya. Ya, orang yang mengatakan cinta mati, ya, saya cinta mati sama kamu. Coba deh, di antara kita yang misalnya duluan istrinya, ada nggak yang mau suaminya masuk juga alam kubur? Tidak ada, jemaah. Ya, bahkan mau nunggu aja jemaah, itu nunggu setengah jam, paling lama setengah jam. Nunggu orang pada pulang, kemudian apa? Kita juga ikut pulang. Tidak ada satupun suami atau istri yang menunggu suaminya sampai misalnya sebelum duhur dikuburkan, sampai maghrib lah, atau sebelum asar, sebelum maghrib. Mereka nunggu di kuburannya, dia nunggu sama anak-anaknya. Ada nggak? Nggak ada, langsung pulang dia juga. Berarti apa? Pengkhianatan pertama sudah dimulai ini. Betul apa tidak ya? Makanya Rasulullah mengatakan pulang yang 2 yang pulang, yang menetap cuma 1. Inilah yang harus antum pikirkan mulai hari ini, renungkan baik-baik. Ya, pulang, Pak. Pertama yang pulang apa? Ahluhu, keluarganya pulang. Yang kedua apa yang pulang? Maluhu, hartanya yang pulang. Tidak ada kendaraan yang antum mulai perjuangan yang mewah, yang enggak mewah, yang harganya ya Masya Allah luar biasa ya. Pokoknya Pak, hanya sampai di parkiran tuh kendaraan. Tidak ada orang mengatakan, Mas, saya tinggalkan kendaraanmu ya, perjuanganmu dari mulai nol kamu berjuang dengan kendaraanmu, aku tinggalkan di parkiran sampai ke hari kiamat. Ada nggak? Nggak ada. Sampai rumah sudah dijual, lelang. Masya Allah Pak, nggak ada yang nemenin kita aja mah ternyata ya. Meninggalkan kita juga. Anak yang kita didik, yang kita biayai, yang kita sekolahkan, Masya Allah, pun meninggalkan kita. Makanya hanya yang setia sampai hari kiamat. Apa itu? Amaluhu, amalnya. Kalau seseorang tahu Pak ya, makanya Nabi mengingatkan, kalau seseorang tahu dengan perkara ini, masihkah kita tidak mau mempersiapkan dirinya? Lihat, saya sampaikan ya perkataan Utbah bin Ubaid. Utbah bin Ubaid. Apa kata beliau sebagai perenungan buat kita bahwasanya apa? Mengapa kita tidak boleh menerobos pagar-pagar yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla? Mengapa kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang diada-adakan? Mengapa kita harus tulus beramal hanya karena Allah Azza wa Jalla dan mengikuti Rasulullah SAW? Ya. Lihat, Utbah bin Umair mengatakan, Innal qabra la yaqul ya ibn Adam. Kuburan itu berkata kepada siapa? Wahai anak Adam.
wahai anak Adam, mada a'dattali, apa yang kau persiapkan untuk ketemu dengan aku? Kata siapa itu? Tanah kuburan. Dimanapun tanahnya, ya, dia akan mengatakan demikian, berkata kepada anak Adam, kata beliau, apa yang telah engkau persiapkan untuk ketemu dengan aku? Coba antum ingin ke masjid, punya persiapan enggak? Antum punya persiapan ingin ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang ingin ketemu sama Allah pakainya pakai kaos oblong, belum mandi, masih bau keringat. Wajar nggak? Wajar nggak, Pak? Ingin ketemu sama Robnya yang ngasih nyawa sama dia, yang ngasih segala-galanya buat kita, tapi Masya Allah nggak punya persiapan untuk ketemu Allah Azza wa Jalla. Beda dong kalau musafir. Pak, musafir sekarang enak loh, banyak rest area yang menyediakan tempat mandi buat kita. Banyak nggak? Banyak. Cuman kita kadang-kadang nggak mau mandi, tensin. Masya Allah. Coba kita ingin ketemu sama orang yang kita cintai aja, Masya Allah, sudah pakai parfum sebotol disemprotin semua, pakai baju yang paling indah, ya enggak? Ingin ketemu sama apa? Orang yang kita cintai. Kita ingin ketemu sama Allah Azza wa Jalla yang paling dicintai oleh kita, kata kita. Tapi kenyataannya apa? Ya, banyak orang yang nggak persiapan ketemu sama kuburan, jemaah. Antum punya rumah, ada namanya kamar utama dan kamar biasa, kan? Kamar utama itu apa? Kamar tempat kita berdua, suami istri. Kira-kira antum beli di PTN seperti ini, nah, ya, kompleks seperti ini, sudah disiapkan sama developer, kan? Dibangun. Wah, Mas, kayaknya kita harus renovasi deh kamar kita. Ganti keramiknya dong dengan marmer. Kasih wallpaper yang bagus dong. Mau enggak? Kenapa? Agar kita nyaman kalau tidur. Masuk kamar tuh Masya Allah, kita romantisme muncul. Kalau orang di kamar nyaman, Pak, gak bakal keluar. Subuh gak inget tuh, kelewat, saking nyamannya. Kan coba antum bayangin. Antum aja tahu kasur yang enak, yang enggak, ya enggak? Kasur yang empuk mana sih? Yang mana yang empuk? Kita cari yang paling nyaman buat tubuh kita, ya. Pasti tidak mungkin harga itu membohongin apa? Kualitas, nggak mungkin. Ya, kita cari kasur yang paling enak. Pernahkah kita, ya, ketika kita mengingat, ya, perkataan Utbah bin Umair tentang kuburan ini, mada a'dattali, apa yang kau persiapkan untuk kamarmu nih? Yang kamarmu ini yang ukurannya berapa? 1 meter kali berapa? 2. 1 meter kali 2. Saya mau tanya sama antum, adakah seorang pejabat, presiden aja, menteri, atau siapapun adanya, orang paling kaya, kuburannya lebih lebar dari ini? Ada nggak? 2 meter lebarnya misalnya, atau 5 meter? Ya, kalau bisa, Pak, Masya Allah. Coba makam yang paling mahal di sini mana? Ya, berapa itu? Ember harganya. Coba antum bayangkan, makam yang seukurannya 1 meter kali 2 kali 2 itu harganya eman. Coba bayangkan, rumah antum aja kalah. Untuk apa, Pak? Agar nyaman. Ya Allah, wallahi jamaah, tidak ada yang membuat kita nyaman di alam kubur kecuali apa? Amal soleh kita. Dan itu adalah apa? Motivasi hati untuk beramal soleh. Ikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya rusaknya amal hati kita tergantung kepada apa? Amal kita kepada hati kita. Rusaknya amal kita tergantung apa? Tergantung hati kita. Baiknya amal ibadah kita tergantung apa? Hati kita. Makanya kebahagiaan muncul di mana? Di hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini letaknya. Kemudian apa? Utbah bin Umair meneruskan perkataan kuburan kepada kita. Sudah bertanya, ya,
fa'lam anni baitul qurba. Tahukah kamu, aku nih tempat pengasingan. Kamu nggak punya teman di sana. Saya mau tanya sama antum ya, coba deh. Presiden itu pengawalnya banyak atau sedikit? Oh banyak. Jenderal pengawalnya banyak atau sedikit? Banyak pengawalnya, bahkan rumahnya jadi kawal jemaah. Ada nggak ketika sang jenderal, sang menteri, sang presiden mati misalnya, meninggal, di antara ajudan-ajudannya mengatakan, Pak siap, saya tunggu Bapak sampai hari kiamat. Ada nggak? Tidak ada, Pak, pulang. Pengasingan, makanya dikatakan apa? Wa baitul wahdah, kamu nih aku tempat sendiri, nggak ada temennya kamu, nggak ada temennya. Bahkan orang yang setia sama kamu aja nggak nemenin kamu. Yang bilang cinta mati nggak bakal nemenin kamu di alam kubur, nggak bakal dia pulang. Ya. Yang berikutnya kata beliau, wa baitul akala wa baitud dud. Aku nih tempat serangga-serangga dan cacing-cacing. Antum kebayang nggak? Antum bayang nggak tempat serangga-serangga dan cacing-cacing? Nah, rumah antum yang istimewa aja, kalau masuk kecoa aja antum ribut. Masuk semut aja banyak semutnya, antum ribut. Antum beli baygon, beli apa sebagainya, dibersihkan. Ya, laron banyak bersebaran, masya Allah, antum sibuk tuh, ribut. Nyuruh anaknya, nyuruh ini, ayo beli baygon, semprot-semprotin. Coba antum bayangkan bagaimana keadaan rumah kita nanti di alam kubur. Bagaimana keadaannya? Kata tanah apa? Aku tempat belatung-belatung, tempat serangga-serangga, tempat cacing-cacing. Apa yang telah kamu persiapkan untuk ketemu dengan aku? Apa? Lihat perkataan Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada kita, ya, laqad bi'tul lail. Aku nih tadi malam sudah merenungkan tentang hidupku di alam kubur. Ya. 3 malam aku di alam kubur, aku sudah renungkan bagaimana keadaanku di sana. Ya. Seorang khalifah yang luar biasa, yang berjuang, yang hidupnya, yang waktunya untuk rakyatnya, waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai kurus beliau untuk beribadah kepada Allah, mencari bekal menuju Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, ketika aku di alam kubur berumur 3 hari, menetap di alam kubur, meninggalkan tempat kasurku yang nyaman, beralaskan tanah yang liat. Pertama, kata beliau, mata yang menetap di tempatnya semula sudah mulai lepas. Yang kedua, kata beliau, bibir sudah mulai terkelupas sedikit demi sedikit, terlihat gigi kita. Yang ketiga, kata beliau, aku pikirkan tadi malam ketika aku berada di kuburan 3 hari, keadaanku di sana tulang-tulang sudah menusuk melalui dubur-dubur. Kenapa? Karena di tanah ada himpitan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Himpitan yang sangat keras sampai mematahkan tulang-tulang kita. Sudah menembus dubur-dubur kita. Kemudian kata beliau, perutku sudah mulai membengkak, membesar, kemudian dipecah. Kemudian beliau terakhir mengatakan, rongga-rongga hidung sudah keluar masuk belatung-belatung dari tubuhku. Maukah engkau bertemu dengan aku? Pingsan beliau. Pingsan beliau. Inilah keadaan, kata beliau, keadaan seseorang nanti di alam kubur ketika mereka menempati kuburan 3 hari. 3 hari 3 malam di alam kuburnya, keadaannya sudah mulai berubah seluruhnya. Adakah manusia yang Allah selamatkan di adab kubur? Ada, Pak. Kain kafannya masih utuh, tubuhnya masih utuh. Di antaranya, Pak, orang-orang yang mati syahid. Syuhada.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Ya, Masya Allah. Apakah kita bisa? Insya Allah kita bisa. Asalkan kita bawa apa? Amal ibadah di sisi Allah. Coba antum bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalau engkau sudah paham keadaan di alam kubur, apa yang kau persiapkan untuk masuk alam kubur? Maka Nabi kemudian mengatakan, bersabda, di antara amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur apa? Bacalah surah Al-Mulk setiap hari. Dengar hadisnya enggak? Dengar enggak hadisnya ini? Dengar kan? Tapi siapa di antara antum yang sering baca, angkat tangan tiap hari? Tuh kan, udah mengerikan keadaan alam kubur, tapi kita ketika diingatkan untuk melakukan persiapan untuk amal ibadah kita, Masya Allah. Kenapa? Tertutupi dengan hawa nafsu, jemaah. Gak ada yang nemenin kita saat itu, jemaah. Kita semua sendirian, nggak ada yang kemudian ingin bertemu dengan kita. Coba lihat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ayyul mu'min afdal? Mukmin yang paling baik itu siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya itu muslim yang mukmin yang baik. Kemudian laki-laki itu mengatakan, qala fa ayyul mu'min akhyas? Siapakah mukmin yang cerdas itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, lihat perkataan yang kedua sabda Nabi SAW, apa? Aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Itulah mukmin yang cerdas. Kemudian wa ahsanuhum fima ba'dahu isti'dadan. Dan dia setelah dia mengingat tentang kematian, berpikir bagaimana keadaanku nanti di alam kubur, apa yang aku akan bawa menuju Allah Azza wa Jalla di alam kuburku ini, maka dia apa yang dia pikirkan apa? Dia persiapkan sebaik-baiknya bekalnya menuju apa? Alam kubur. Bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang cerdas, ulaika akyas. Mereka itu orang yang cerdas tuh. Ya, orang yang cerdas. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Makanya Pak, kalau kita sudah menyadari hal ini, bahkan kaos kaki saja tidak boleh dimasukkan dalam alam kubur. Hanya kain kafan saja yang bisa masuk. Hanya kain kafan saja yang bisa masuk ke alam kubur kita. Bahkan 1 rupiah pun tidak boleh dititipkan di sana. Ya, cuan seberapa besarnya cuan, seberapa kecilnya, tidak boleh dimasukkan ke mana? Ke alam kubur. Nggak ada manfaatnya cuan itu, Pak. Kita pertaruhkan kemudian lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, lihat apa yang dikatakan orang-orang kafir ketika mereka berada di kuburan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun, ya, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai 100. Ya, hatta idza jaa ahadakumul maut, ya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, mereka mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Allah, kembalikanlah, berikan aku kesempatan untuk hidup lagi di dunia. Kenapa, Pak? Karena dia sudah diberikan gambaran oleh Allah Azza wa Jalla keadaan dia di mana? Di
di alam kubur, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya wailakum, ya wailaha, ya wailaha, ya wailaha, aina yadhhabuna biha. Orang-orang yang maksiat, yang kafir kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, mengatakan ketika mereka digotong oleh saudara-saudaranya ingin dimakamkan, mereka mengatakan, ya wailaha, celaka kalian, mau dibawa kemana aku nih? Kenapa, Pak? Karena ketika ingin dicabut nyawanya, Allah perlihatkan kursinya di neraka. Tapi orang mukmin, kata Rasulullah, ketika ingin dicabut nyawanya oleh malaikat, ya, oleh malaikat, Allah perlihatkan kursinya di surga. Makanya mereka mengatakan, ya, apa? Qaddimuni, 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 segerakan aku, segerakan, jangan lelet kalian bawa aku nih, segerakan, mandikan aku nih, solat ke kafani, solatkan aku, segera antar. Kenapa? Karena dia ingin segera bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dia sudah melihat Pak, tempat tambatan pertama, terminal pertamanya sudah indah. Orang yang kedua tadi, yang kafir, yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, sudah melihat keadaannya di alam kubur. Makanya mereka, ya wailah, mau dicelaka kalian, mau dibawa kemana aku ini? Ya, itulah penyesalan orang-orang kafir ketika mereka melihat keadaannya di alam kubur. Maka mereka mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Apa yang akan mereka kerjakan? Lihat kata Allah Azza wa Jalla, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Ya, aku ini minta untuk dikembalikan agar aku bisa beramal sebagaimana, ya, yang aku telah tinggalkan di dunia. Aku akan amalkan tuh. Aku akan beribadah sebaik-baiknya. Ya, ikhwani fid din, azanillah wa iyyakum ajma'in. Lihat, ya, perkataan Ali bin Abi Thalib. Perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Ya, sesungguhnya kata beliau, dunia ini akan kita tinggalkan, dan akhirat, kata beliau, sudah menunggu kita. Alam barzah sudah menunggu kita. Alam akhirat telah menunggu kita. Kepastian kita akan abadi tinggal di akhirat. Maka beliau mengatakan, wartahalatil akhiru muqbilah. Dunia ini sudah menunggu kita, cuma kuburan sudah menunggu kita. Sebagaimana perkataan siapa tadi? Perkataan Uqbah bin Umair. Mada a'dad tali, apa yang kau siapkan ketemu dengan aku, sowan dengan aku. Aku apa? Baitul gurbah, tempat pengasingan. Baitul wahdah, tempat kesendirian. Baitul akala wa baitud dud, aku tempat serangga-serangga dan belatung-belatung serta cacing-cacing di dalamnya. Maka kemudian beliau melanjutkan, walikulli wahidatin minhuma banun, ya, sedangkan masing-masing dari dunia itu dan akhirat punya anak. Ya, fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia, budak-budak dunia. Ya, sehingga kalian lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Coba, seandainya, sekiranya seseorang sudah memahami bahwa azab kubur itu sangat dahsyat, masihkah kita berleha-leha tidak punya semangat untuk mempersiapkan bekal kita? Seharusnya siapa? Seharusnya kita seperti orang cerdas. Dikatakan siapa? Sama Nabi SAW, al-mu'min akyas. Mukmin yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat tentang kematiannya dan mempersiapkan bekal terbaiknya untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, diteruskan sama siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa innal yawma amalun wala hisabun. Ya, kata beliau apa?
nih hari nih di dunia ini kita masih hidup nih, tempatnya kita beramal, bukan tempatnya dihisab. Nggak usah ngitung-ngitung beramal. Saatnya kita mengumpulkan berbagai macam bekal amal kita menuju Allah Azza wa Jalla, perbekalan kita, investasi kita untuk akhirat kita. Masya Allah, ini perkataan yang luar biasa. Kenapa? Karena saatnya kita beramal di dunia ini, tempatnya dunia ini tempat beramal. Wala hisabun, bukan hisab. Wa ghadan, kata beliau, hisabun wala amalun. Ke nanti kamu masuk alam barzah, malam akhirat, tempat kamu dihisab, tidak ada amal lagi. Makanya orang kafir ya, dalam surah Al-Mu'minun tadi apa? Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ingin ngapain, Pak? Beramal. Nggak mungkin lah, udah mati, yang mati suri ya, nggak mungkin ya. Makanya apa? Sebelum datang kematian kepada kita, yang pasti akan datang kepada kita, menjemput kita, bagaimana keadaan kita. Wallahi jemaah, tidak ada yang bisa menemani kita di sisa umur kita kecuali amal-amal soleh kita sebelum kematian kita datang. Maka jangan nunggu anak kita beramal setelah kita mati, tapi persiapkan yang menemani kita nanti siapa? Amal-amal soleh kita yang kita kerjakan sebelum datang kematian kita. Ahluhu wa amaluhu wa maluhu, yang tetap setia menemani siapa? Amal-amal ibadah kita, itu yang kita siapkan. Hanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla ya. Lihatlah perkataan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada kita ya, kana Utsman idza waqafa 'ala al-qabri bakiya hatta yabulla lihyatahu. Ya. Kebiasaan Utsman bin Affan itu ya, jika dia melewati kuburan dia berhenti lalu menangis sampai-sampai air matanya membasahi semua jenggotnya. Jenggotnya tebal beliau. Ya. Faqila lahu, ada yang berkata kepadanya, tadhkurul jannata wan nar la fala tafki. Wahai Utsman, mengapa engkau menangis ketika engkau melewati kuburan, tapi engkau ketika diingatkan tentang surga dan neraka engkau enggak nangis? Ya. Faqala, maka beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Rasulullah bersabda bahwasanya kuburan itu adalah tambatan terminal pertama. Ya, tambatan pertama. Ya. Terminal pertama yang akan disinggahi oleh semua manusia. Ya, semua manusia akan melewati itu. Ya, sebagaimana perkataan dari Utbah bin Ubair, apa yang kau persiapkan untuk ketemu dengan aku, kata tanah. Ya. Kemudian fa in naja minhu fama ba'dahu aisara. Barang siapa kata Rasulullah berhasil di tambatan pertama, terminal pertama di alam barzah, dia berhasil, dia mendapatkan nikmat kuburnya, ya. Nikmat kuburnya, maka dia akan dimudahkan di akhirat. Allah akan mudahkan dia di mana? Di akhirat. Ya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Barang siapa yang di alam barzahnya, di alam kuburnya, ya, di alam kuburnya mendapatkan kesulitan demi kesulitan, dengan kata lain diazab di kuburnya, maka mereka akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang lebih nanti di akhirat. Ya. Jelas, Pak. Ini. Makanya
kematian seorang mukmin, dia berkata, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku. Sebaliknya kematian orang yang kufur kepada Allah Azza wa ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, apa? Ya wailaha, celaka kalian, mau dibawa kemana aku ni? Ya, mau dibawa kemana aku ini? Kemudian Nabi SAW meneruskan sabdanya, kata beliau, ma ra'aitu mandaran qattun illa al-qabr. Aku ni tidak melihat suatu pemandangan, ya, penglihatan yang lebih dahsyat kecuali alam kubur. Pemandangan yang sangat mengerikan tu di mana? Di alam kubur. Ya. Kenapa? Karena terminal pertama yang menentukan nanti keberhasilan kita untuk sampai ke tujuan yang akhir. Apa itu? Akhirat, ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ingatlah bahwasanya Allah memberikan hati kepada kita, maka gunakanlah untuk berfikir hati kita tentang apa? Tentang kehidupan kita yang abadi. Di mana itu? Di akhirat. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kecuali apa? Dengan amal-amal saleh kita. Kemudian yang kedua, kita teruskan firman Allah Azza wa Jalla surah Al-A'raf itu, ya. Apa kata Allah? Mengapa, ya, kalangan jin dan manusia itu dimasukkan dalam neraka Jahannam? Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka diberikan penglihatan mata oleh Allah Azza wa Jalla, namun matanya tidak bisa melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Coba lihat, Pak. Apakah mereka tidak melihat temannya lagi ke masjid? Ngelihat dong. Bahkan disalamualaikumin sama temannya, assalamualaikum, ayo ke masjid. Ya, kamu duluan ya, saya nyusul. Nyusul kemana? Kamar. Makanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah yang siksaan mengapa orang itu dimasukkan dua golongan ini dimasukkan ke neraka oleh Jahannam oleh Allah Azza wa Jalla. Asbabnya yang kedua lah karena mereka diberikan penglihatan namun tidak bisa melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang terakhir, ya, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dipanggil oleh Allah, ya. Kemudian di-share kajian-kajian di mana bahkan toa disering siarkan bahwa di sini ada kajian, Masya Allah. Tapi Masya Allah, bahkan adzan aja, jangankan kajian, adzan yang merupakan kewajiban untuk seorang muslim untuk beribadah, mendatangi undangan Allah Azza wa Jalla, enggak datang dia jemaah. Ya, enggak datang dia. Inilah 3 asbab mengapa dua golongan ini dimasukkan neraka Jahannam oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah katakan, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Sudah dimasukkan neraka Jahannam oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan mereka itu lebih sesat dan lebih buruk, lebih jelek dari binatang. Balhum adal, kata Allah Azza wa Jalla, balhum adal. Kemudian ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang sangat lengah. Ya, enggak punya persiapan, enggak punya apapun, ya. Inilah jemaah kaum muslimin yang harus kita pahami. Makanya mengapa Rasulullah menjelaskan innal halala bayyinun wal harama bayyinun, ya, sampai akhiratnya. Hati tempat Allah memandang, maka perbaiki hati kita untuk kembali kepada Allah, karena kebahagiaan seseorang ada di hatinya. Ibadah seseorang yang nilai apa? Hati seseorang, bukan wajahnya oleh Allah. Kalau hatinya ikhlas kepada Allah dalam beramal, mengikuti Rasulullah SAW, insya Allah akan sampai amalnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kemudian hadis ini kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bahas hadis yang keberapa? Yang ke-7. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.